Nama budaya salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Pak Brigjen Adi Pipit, yang kami hormati Pak Wadir Siber, Kasubdit dan rekan-rekan penyidik, yang kami hormati Mr. Miyagawa selaku anggota kepolisian dari Jepang yang ditugaskan di Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, di Jakarta. Yang kami hormati juga Mr. Koichi, dan yang kami hormati dan banggakan rekan-rekan media. Siang ini kita akan menyampaikan press release legal dalam peretasan kartu kredit yang digunakan untuk pembayaran secara elektronik. Kasus akses ilegal ini dengan cara meretas kartu kredit yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pembayaran secara elektronik di beberapa marketplace di Jepang. Kasus ini diungkap dengan kerjasama Bareskrim Polri, dalam hal ini Direktorat Siber bekerja sama dengan kepolisian Jepang yang tentunya didukung dan dibantu oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Untuk menyingkat waktu, kami mempersilahkan Bapak Dit Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Pipit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Karopenmas, Bapak Wadir Kasubdit, dan Mr. Miyagawa dari atas kepolisian Jepang yang ada di Indonesia, kemudian Bapak Furunobu Koichi dari Kedutaan Jepang, serta rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pada siang hari ini kami menyampaikan rilis terkait ungkapan akses ilegal dalam peretasan kartu kredit untuk pembayaran secara elektronik. Tadi disampaikan oleh Bapak Karopenmas bahwa ungkapan ini adalah kerjasama kami dari Bareskrim, Direktorat Tindak Pidana Cyber bersama kepolisian Jepang dan dibantu oleh Kedutaan Jepang baik yang ada di Indonesia maupun Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Jepang. Perkara ini perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah perkara akses ilegal dengan cara meretas kartu kredit yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pembayaran elektronik di beberapa marketplace di Jepang. Dalam melaksanakan akses ilegal tersebut, pelaku menggunakan hacking tools yang diperoleh dari website 16 Shop. Ya, ini website yang cukup terkenal. Ya, kami sudah beberapa kali menangani. Adalah suatu penyedia hacking tools yang cukup populer di dunia hacking, dan perkaranya juga pernah kami tangani di tindak pidana cyber, yaitu pada tahun 2021 dan 2022. Ini periodenya ya, 2001-2022, dengan menyasar korban pada saat itu adalah pemilik akun Apple, Amazon, PayPal, Cash App, dan American Express, yang saat itu kerugian total mencapai 128 miliar rupiah dengan korban tersebar di 70 negara. Hacking tools ini adalah merupakan kode yang akan untuk meretas akun-akun pembayaran elektronik internasional hingga kartu kredit yang beroperasi di seluruh dunia. Jadi para pelaku ini dia beli melalui 16 Shop, nanti begitu mereka membeli, mereka akan mendapatkan instruksi-instruksi
Kemudian di situ juga ada data-data tentang kartu kredit yang sudah dibobol oleh kelompok ini, Sistinshop. Ya, tapi Sistinshop saat ini sudah diblok, sudah tidak ada lagi. Kemudian dari situ didapatkan kartu kredit, kemudian email, kata sandi, kemudian identitas lainnya, nomor telepon dan data pendukung lainnya. Kemudian setelah kami melakukan koordinasi dan komunikasi, jadi telah diamankan di Jepang satu orang pelaku atas nama tersangka SB. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, kita kembangkan, kita alhamdulillah mengamankan satu tersangka DK yang berada di Indonesia. Jadi modusnya dua orang ini saling bekerja sama, sebenarnya otaknya adalah saudara DK. Saudara SB ini posisinya pada saat ini dan pada saat kejadian tindak pidana ini di Jepang. Dia yang bersangkutan hanya ditugaskan oleh saudara DK untuk mengaktifkan komputernya di Jepang. Nah, sementara setelah komputer itu aktif, diremote oleh pelaku utama ini, saudara DK, diremote saudara DK dan dia yang mengendalikan. Ini tujuannya adalah untuk mengelabui. Padahal otak pelaku berada di Indonesia, komputernya berada di Jepang. Ini hanya mengelabui saja. Kemudian setelah mendapatkan akses untuk terhadap kartu kredit, mereka melakukan pembelanjaan di marketplace Jepang. Nah, di sini ada kecerobohan dari tersangka SB. Jadi dia pada saat dia membeli beberapa barang elektronik, ada yang diambil di pos, ada yang dialamatkan ke alamat saudara SB di Jepang. Nah, inilah yang bisa diidentifikasikan oleh kepolisian Jepang. Kemudian dilakukan penangkapan dan dikembangkan. Terakhir kami bisa mengamankan tersangka DK. Kerugian yang jelas korbannya adalah warga negara Jepang dengan kerugian mencapai 1,6 miliar rupiah. Kemudian selanjutnya kami silakan kepada Pak Kasubdit untuk menyampaikan pasal yang dijerat terhadap tersangka ini. Silakan. Mohon izin Bapak Direktur, kami lanjutkan. Rekan-rekan akan kami sampaikan terkait dengan persangkaan pasal yang kami sangkakan kepada tersangka DK yang kami tangkap beberapa waktu lalu di Jogja. Untuk yang bersangkutan dikenakan pasal 46 ayat 1, 2, dan 3, junto pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE. Pasal ini adalah terkait dengan illegal access dengan ancaman hukuman penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 800 juta rupiah. Kemudian pasal yang kedua adalah pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ini terkait dengan modifikasi informasi dan dokumen elektronik untuk ancaman hukuman paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian pasal yang ketiga adalah pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 Undang-Undang ITE. Ini terkait dengan manipulasi data seolah-olah data tersebut adalah data yang otentik. Ini dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Kemudian kami juga persangkakan dengan pasal pidana umum yaitu pasal 363 di KUHP terkait dengan pencurian dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun. Demikian, Jenderal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kasubdit yang sudah menyampaikan pasal ancaman pidananya. Kemudian di sini juga kami akan menyampaikan edukasinya kepada masyarakat supaya tidak menjadi korban. Silakan Pak Wadir. Terima kasih Bapak Direktur, rekan-rekan media sekalian. Dengan banyaknya yang beberapa kali kita lakukan
pengungkapan khususnya Direktorat Tindak Pidana Cyber terkait dengan peretasan terhadap akun maupun identitas dari pemilik kartu kredit. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat, yang pertama adalah kita amankan PIN maupun password yang kita miliki, baik itu akun maupun kartu kredit. Kenapa ini penting? Sehingga kita harus lakukan perubahan akun ini atau PIN tersebut secara berkala supaya tidak mudah untuk dilakukan peretasan. Kemudian yang kedua, juga diwaspadai ketika kita melakukan transaksi online. Jadi tidak mudah kita mengklik akun ataupun tautan yang sembarangan atau tidak kita kenal, ataupun mungkin bentuk-bentuk seperti contoh misalkan ada penawaran dengan lebih murah dari harga pasaran sehingga kita memasukkan data, kita tertarik, kemudian pada saat itu kita lengah untuk memasukkan password maupun identitas lainnya yang justru akan memudahkan pelaku kejahatan melakukan peretasan. Ini tentunya harus diwaspadai. Kemudian yang berikutnya adalah aktifkan terutama layanan terkait dengan pemberitahuan. Jadi ketika ada yang bertransaksi atau contoh misalkan kita melakukan transaksi, itu biasanya ada pemberitahuan dari bank bahwa kita sedang melakukan transaksi. Nah ini biasanya ketika dilakukan oleh pelaku, kita bisa mengetahui padahal kita mungkin tidak melakukan transaksi. Dan yang lebih penting tentunya kita gunakan jaringan yang sifatnya private, ya, tidak menggunakan wifi yang sifatnya terbuka. Biasanya kita ketika ke tempat-tempat publik, ya seperti tempat-tempat yang ada wifi yang sifatnya gratis, itu kita harus waspada. Jadi tidak mudah melakukan transaksi online kita untuk melakukan jaringan yang tentunya yang lebih private yang hanya kita yang memiliki, sehingga tidak mudah untuk identitas maupun password kita bisa diretas oleh pelaku kejahatan. Saya kira demikian Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Wadir. Jadi tidak kalah pentingnya adalah kami selalu mengedukasi masyarakat, karena sehebat apapun kita mengungkap, tapi kalau masyarakat tidak teredukasi dengan baik akan memudahkan para pelaku kejahatan untuk mengambil peluang menjadikan masyarakat sebagai korban. Kami kembalikan kepada Pak Karopenmas. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur Siber, Pak Wadir dan Kasubdit. Selanjutnya kami mempersilakan Mr. Miyagawa selaku Atase Kepolisian Jepang yang bertugas di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Silakan Mr. Miyagawa. Terima kasih. Nama saya Miyagawa dari Kedutaan Besar Jepang Atase Polisi. Saya akan bicara di dalam bahasa Inggris. This case has long been investigated by Japanese police, and the Indonesian police arrested the suspect based on the request from the Japanese police. On behalf of the Japanese government and on behalf of the Japanese police, I would like to express my gratitude to the Indonesian police. The Japanese police and Indonesian police exchanged a memorandum of cooperation in January this year, and this is the first case in which the police of both countries work together after the signing of the memorandum of cooperation. I hope and I do believe that this case will further strengthen the relationship between the police of both countries. Atas nama pemerintah Jepang dan kepolisian Jepang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepolisian Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mr. Miyagawa. Selanjutnya kami persilakan rekan-rekan media untuk bertanya. Silakan.
Silakan Pak. Baik, hubungan keduanya yang bersangkutan memiliki profesi yang sama dulu, kemudian bertemu di Bali. Nah dari Bali ini kemudian saudara SB berangkat ke Jepang. Dia memiliki, kalau tidak salah, profesinya sebagai chef. Kemudian perkenalannya dulu itu, kemudian saudara Deka nyusul ke sana, kemudian mereka mengatur strategi seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi perannya saudara SB ini hanya mengaktifkan perangkat komputer yang diremote oleh saudara Deka. Kemudian tadi marketplace-nya adalah Bistop dan Sukumo Netshop di Jepang. Bistop dan Sukumo Netshop. Jawab ya. Baik. Selanjutnya silakan. Korbannya yang melapor di kepolisian Jepang ada 8 orang. Tapi ada kemungkinan mungkin bisa lebih banyak lagi ya. Kita masih melakukan pendalaman lagi, terutama kita masih melakukan digital forensik terhadap perangkat komputer yang ada kita amankan pada saat kita melakukan penangkapan terhadap pelaku. Ada kemungkinan ada korban-korban lain. Kartu kreditnya silakan Pak Asudin. Jadi untuk kartu kredit yang digunakan memang untuk tools dari Seising Shop menyasar ke sana, tapi untuk perbuatan dari DK maupun SB menyasar langsung kepada akun-akun di marketplace yang dijelaskan oleh Pak Direktur tadi. Baik, jadi untuk tempat tidak khusus ya, karena kebetulan saja saudara SB ini bekerja di Jepang. Kemudian tadi saya sebutkan pertemuan mereka di latar belakang dengan samanya profesi, mereka sama-sama sebagai DJ profesinya pada saat di Bali, disc jockey DJ ya. Kerja di Jepang sebagai chef, sekarang chef, ya. Mungkin kesamaan, ya mungkin yang satu profesi, yang satu mungkin hobi saja. Ya, bukan. Ya, artinya di dalam tools tadi yang dijual itu mereka menawarkan bagaimana caranya ini digunakan oleh hacker-hacker. Jadi di situ ada caranya, kalau mau nembus ini caranya ini, tapi terlebih dahulu dia harus bayar. Ya, ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ya. Silakan Pak. Ya baik, jadi untuk alur hasil kejahatan setelah mereka melakukan penipuan terhadap, jadi kasus ini berulang dari laporan dari 8 orang kepada kepolisian Jepang. Dia tidak merasa membeli barang, ya tidak biasa membeli barang, katakanlah ada barang elektronik tertentu. Nah ini para pelapor tidak merasa beli tapi kok dapat tagihan. Nah setelah ditelusuri oleh kepolisian Jepang menemukan saudara SB ini karena pernah dikirim ke alamat saudara SB. Nah setelah saudara SB ini menerima barang elektronik, kemudian dilakukan penjualan. Setelah penjualan beberapa kalau nggak salah total dari 1,6 ya, 1,6 itu 1 miliar dikirimkan ke saudara DK. Sementara bagian dari saudara SB sekitar 600 juta. Kemudian oleh saudara DK digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kita kenakan TPPU.
Mereka kenal tahun 2016, kemudian melakukan ini sekitar tahun 2021, dari 2021 sampai sekarang. Betul. Sampai saat ini tadi kami sampaikan untuk korban seluruhnya dari 8 pelapor adalah warga negara Jepang. Ya, pelakunya ini mungkin di sini tulis WNA itu bagi negara Jepang. Tapi di sini ini pelakunya orang Indonesia semua. Mungkin tadi itu rekan-rekan bertanya, kok di sini tulisnya WNA ya, dipikir pelakunya Jepang, bukan. Jadi korbannya, sementara pelakunya dua-duanya adalah warga negara Indonesia. Ya. Jadi bukan bank ya, mungkin kartu kredit. Jadi mereka pakai data kartu kredit yang dijual di 16 shop itu, kemudian dia meretas masuk ke situ sampai dia memiliki kendali terhadap kartu kredit tersebut. Jadi begitu dia tahu username, kemudian nomor kartu kredit, kemudian ada CCV, nah itu dia kita sudah menguasai itu, kita bisa transaksi di marketplace. Ya, betul. Jadi perbankan di Jepang. Beberapa kejadian seperti yang tadi pernah kita tangani, kalau memang nanti tentunya kita mengikuti proses pengadilan yang ada di Indonesia. Ya, tapi kita tidak serta-merta menyita terus kita kembalikan. Tentunya semua hasil sitaan yang kita sita itu adalah pro justia, dan kemudian harus ada keputusan hakim yang tetap. Nanti akan masalah mengembalikan adalah nanti keputusan dari hakim. Apakah hakim nanti setelah disita ada beberapa barang mungkin yang sempat dibeli oleh yang bersangkutan kita sita, contohnya misal mungkin ada handphone atau mungkin ada perangkat komputer, dan itu memang memiliki nilai yang tinggi, pada saat disita nanti kita menunggu hasil keputusan dari hakim apakah itu nanti dikembalikan ke warga negara Jepang atau tidak. Mungkin memang seperti saya sampaikan, memang ini terkenal, aplikasi ini memang cukup terkenal di dunia hacker ya. Nah, inilah tugas berat kami untuk ternyata di dunia maya untuk menjadi penjahat itu disediakan caranya. Nah, ini kami mengawasi ya, disediakan dia harus bayar, nanti dari bayar itu dikasih tahu langkahnya step by step. Bervariasi. Jadi semakin data itu penting, harganya semakin mahal. Ya. 1 ton 500 sampai 700 ribu. 500 sampai 700 ribu. Tidak, hanya dia searching saja di internet. Ini nanti ya setelah ini. Ya ini nanti mungkin ditutup dulu sama beliau. Nanti tenang. Saya kasih waktu bebas nanti ya. Dia hanya kesamaannya menggunakan tools yang sama, tapi keterkaitan dengan dia mungkin pernah ikut di grup hacker ini tidak ada ya, hanya menggunakan tools yang sama. Di Jepang. Secara detailnya silakan Pak Kasubdit. Jadi perlu kami sampaikan, jadi setelah tim kami ini juga berangkat ke Jepang untuk melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan korban di sana. Kemudian pada saat yang bersamaan kami juga melaksanakan penangkapan terhadap yang bersangkutan pada tanggal 17 Juli 2023 di Jogja. Juni.
Oke, cukup ya? Satu lagi ya? Sip. Ya, jadi berdasarkan hasil keterangan yang bersangkutan, memang mereka ini juga penggiat di bidang komputer, hacking dan hal semacam itu. Jadi mereka juga mempelajari dan mereka akhirnya membeli dan menggunakannya dalam perkara ini. Ya, tentunya mereka pasti akan tergabung dalam komunitas-komunitas tertentu ya. Tapi seperti yang disampaikan Bapak Direktur tadi, kita juga sudah menangani perkara terkait dengan 16 shop ini sudah 3 perkara. Jadi ini rangkaian dari perkara tersebut. Tadi sudah dijawab ya, karena salah satu ini berdomisili di Jepang. Jadi nggak terus dia random seluruh negara, nggak. Karena itu tadi dia menggunakan CSB itu sebagai remote, itu pengelabuan, seolah-olah pelaku ada di Jepang. Padahal sebenarnya dikendalikan di Indonesia. Sudah pernah ditangkap ya, sudah pernah ditangkap di proses oleh kita. 2000 tahun berapa? 2021 pernah kita proses. tahun. Enggak sekarang. Laki-laki. Saudara Deka 40. Sama, kelahirannya sama, 40. Yes. Cukup? Ada lagi? Cukup ya?